Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep dasar kewacanaan. Saya Guswira Handayani dengan NIM 20017015 sebagai moderator. Selanjutnya, Irsan Amulya, pembaca materi. Yang ketiga, Lutfi Rezi Damara sebagai pembaca materi. Yang keempat, Nia Veronica sebagai pembaca materi. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Irsan Amulya. Kepada Irsan Amulya, disilahkan. Baiklah, itu yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irsan Amulya dengan NIM 200170096. Di sini saya akan membacakan bagian saya, yaitu tentang hakikat, konsep dan batasan wacana dan teks. Hakikat wacana. Wacana merupakan wujud komunikasi verbal. Dari segi bentuk bahasa yang dipakai wacana terbagi dua. Ini wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan dalam kurung ujaran merupakan wujud komunikasi lisan yang melibatkan pembaca dan penyimak. Sedangkan wacana tulis dalam kurung teks merupakan wujud komunikasi tulis yang melibatkan penulis dan pembaca. Batasan wacana menurut ahli, wacana adalah komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang masuk di dalamnya. Kepercayaan di sini mewakili pandangan dunia, sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman. Roger Flower, 1977. Wacana adalah komunikasi kebahasan yang terlihat sebagai sebuah pertukaran di antara pembicara dan pendengar. Sebagai sebuah aktivitas personal di mana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosial. Hawthorne, 1992. Wacana adalah pemakaian bahasa dan komunikasi baik disampaikan secara lisan, yang kurung berupa percakapan, ceramah, kuliah, khutbah, dan sebagainya. Untuk kurung maupun tertulis. Yang kurung bahasa yang dipakai dalam tulisan ilmiah disertai surat dan sebagainya. Sumarlam, 2003. Lanjut. Hakikat teks. Teks adalah wacana yang sempurna setelah diakui dan diresmikan. Ia adalah pembicaraan yang menetapkan kemampuannya, mendapatkan ketunggalannya, dan menjadi pengaruh yang dikembalikan pada dirinya. Batasan teks. Karangan eksposisi adalah batasannya, berupa paragraf atau karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu sehingga dapat memperluas pengetahuan pembaca. Karangan eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber karangan eksposisi diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Irsan Amulya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri wacana dan teks yang akan saya sampaikan sendiri. Ciri-ciri wacana dan teks. Ciri-ciri wacana. Wacana memiliki sejumlah ciri-ciri yaitu: yang pertama, satuan gramatikal wacana merupakan satuan gramatikal yaitu tata bahasa yang telah ditentukan. Yang kedua, satuan terbesar. Tertinggi atau terlengkap wacana termasuk dalam satuan terbesar. Tertinggi atau terlengkap dalam sebuah kajian linguistik atau kebahasaan. Yang ketiga, punya hubungan proposisi. Proposisi merupakan ungkapan yang dapat dipercaya atau dibuktikan kebenarannya. Berarti, wacana harus bisa dibuktikan kebenarannya atau dapat dipercaya. Yang keempat, bisa dalam bentuk lisan ataupun tulisan cara penyampaian wacana. Bisa dalam bentuk tulisan teks atau lisan. Yang kelima, membahas topik atau hal tertentu wacana berisikan pembahasan tentang topik atau hal tertentu yang ingin disampaikan. Yang keenam, memiliki hubungan kontinuitas, artinya
Wacana disusun secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Yang ketujuh, memiliki hubungan koherensi dan koherensi. Artinya, wacana memiliki keterikatan antar unsur dalam suatu teks, serta memiliki hubungan logis antar kalimat dalam suatu paragraf. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Lutfi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu kedudukan wacana dalam linguistik. Kedudukan wacana berada pada posisi paling besar dan paling tinggi. Menurut Hari Murni Krida Laksana pada tahun 1984, halaman 334. Wacana sebagai satuan gramatikal dan objek kajian linguistik mengandung semua unsur kebahasaan yang diperlukan dalam komunikasi. Unsur-unsur dalam kebahasaan di bawahnya seperti fonem, morfem, frase, klausa, atau kalimat. Yang pertama yaitu analisis wacana dengan fonologi. Fonologi merupakan wacana sama-sama menggunakan fonologi maupun wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja perbedaannya adalah fonologi mengkaji struktur bahasa, khususnya bunyi bahasa, sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidah. Yang selanjutnya yaitu analisis wacana dengan morfologi. Morfologi dan wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja, sama dengan fonologi, morfologi juga mengkaji struktur bahasa, khususnya pembentukan kata, sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidah. Secara hierarki, morfologi merupakan tataran kecil kedua dalam wacana. Dalam mengkaji wacana, teori tentang pembentukan kata sangat dibutuhkan sebab wacana yang terbentuk, naskah itu terbentuk dari susunan kata demi kata yang memiliki makna. Yang ketiga yaitu analisis wacana dengan sintaksis. Sintaksis dan wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja, sama dengan fonologi dan morfologi, sintaksis juga mengkaji struktur bahasanya, khususnya pembentukan kalimat. Sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidah. Secara hierarki, sintaksis merupakan tataran terkecil ketiga dalam wacana. Yang keempat yaitu analisis wacana dengan semantik. George dalam Tarigan, tahun 1964 halaman 1, merupakan secara singkat dan populer menjelaskan bahwa semantik adalah telaah mengenai makna. Hubungannya dengan wacana adalah baik semantik maupun wacana sama-sama mengkaji makna bahasa sebagai objek kajiannya. Yang kelima yaitu analisis wacana dengan Rahmat Vincent pada tahun 1983 dalam bukunya yang berjudul Pragmatics memberikan beberapa batasan tentang pragmatik. Beberapa batasan yang dikemukakan oleh Vincent antara lain mengatakan bahwa pragmatik adalah kajian hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Yang keenam adalah hubungan wacana dengan filologi. Hubungan wacana dengan filologi adalah filologi dan wacana sama-sama mengkaji bahasa dalam bentuk teks atau naskah. Perbedaan keduanya terletak pada tema atau topik teks pada naskah tersebut. Filologi mengangkat topik yang khusus membahas tentang sejarah, sedangkan wacana mengangkat topik yang lebih umum dari segala aspek sosial kehidupan bermasyarakat. Materi terakhir yaitu analisis wacana dengan semiotika. Semiotika adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna bahasa yang ditimbulkan dari tanda-tanda bahasa. Hubungannya dengan wacana adalah baik wacana maupun semiotika sama-sama mengkaji tentang makna bahasa. Hanya saja, semiotika mengkaji makna bahasa berdasarkan icon, simbol, ataupun indeks, sedangkan wacana mengkaji makna tuturan maupun ujaran-ujaran yang dihasilkan oleh masyarakat tutur. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Lutfi, disilakan. Baik, terima kasih kepada Lutfi. Materi selanjutnya yaitu perkembangan kajian wacana yang akan disampaikan oleh Nia Veronica. Kepada Nia. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi yaitu tentang perkembangan kajian wacana. Analisis wacana merupakan cabang linguistik yang dikembangkan untuk menganalisis suatu unit bahasa yang lebih besar dari kalimat yang dituju mengkaji bahasa itu secara fungsional. Artinya, di dalam analisis, wacana kajian tidak dibatasi pada deskripsi bentuk-bentuk bahasa yang lepas dari tujuan dan fungsinya. Dengan demikian, kajian yang dilakukan harus utuh dan tentunya tidak lepas dari faktor konteks. Selanjutnya,
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis wacana merupakan cara yang paling tepat untuk menelaah suatu bahasa atau unit bahasa secara teratur dan sistematis dengan melibatkan faktor lingkungan atau konteks. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Nia Veronica. Hanya itulah materi yang dapat kita sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.